Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati firman yang akan kami baca, biar kami mengerti, kami memahami, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop pada bagian ini adalah satu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ya, secara khusus dalam perantauan. Nah, bagaimana sih sikap hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Nah, kalau kita melihat pada bagian ini, ada beberapa nasihat yang diberikan kepada kita, ya, sebagai pendatang. Misalnya, ya, kita menjauhi, ya, keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini tantangan yang menjadi tantangan, ya, di dalam orang-orang misalnya perantauan, ya, keinginan daging, ya, yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging macam-macam, ya. Bisa amarah, ya, bisa hawa nafsu, bisa hal-hal yang lain. Nah, di dalam perantauan, hal-hal ini perlu diperhatikan. Karena kalau tidak, kita bisa jatuh di dalamnya. Kemudian, nasihat yang kedua, milikilah cara hidup yang baik, ya. Jadi di perantauan itu perlu, ya, kita itu hidup baik. Hidup baik bukan menjadi orang munafik begitu, ya, tetapi memang kita bisa melakukan hal-hal yang baik karena identitas kita itu tadi. Kenapa? Karena gini, saudara. Bisa jadi suatu saat kita akan difitnah oleh orang. Tapi kalau misalnya perbuatan baik kita itu yang baik itu tulus, begitu, ya, orang akan sulit mencari titik celah untuk orang itu menjatuhkan kita. Nah, kalau misalnya kebaikan kita itu tertentu, momen-momen tertentu, orang-orang tertentu, nah itu memang sulit, ya. Karena itu seperti sebuah pencitraan, sehingga tidak otentik di dalam diri kita. Nah, sebagai orang-orang yang ada di perantauan, perlu sekali kita tuh menjadi orang-orang yang otentik, begitu, ya, cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, sehingga ketika orang-orang mau menjatuhkan kita, nggak bisa, ya. Sebab itu perlu kita melakukan ini supaya apa? Tentunya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tujuannya kita di situ, bukan supaya orang kenal kita baik, bukan supaya kita dipandang sebagai orang yang lebih baik dari orang lain, tidak, ya. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebagai orang yang ada di perantauan juga, mari kita juga tunduk, ya, kepada pemerintah, ya, atau lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Karena ketundukan kita kepada pemerintah, ketundukan kita juga kepada Allah. Nah, tentunya dalam hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Allah, ya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kita ikutilah kegiatan RT, ya, kegiatan di lingkup RW. Apa yang kita bisa terlibat dengan baik, ya. Kita ambil bagian di dalamnya sehingga kita boleh menjadi saksi, ya, boleh menjadi berkat, apakah itu perkataan atau itu perbuatan, ya. Paling tidak kita bisa memberikan sumbangsih yang positif di lingkungan di mana Tuhan boleh menempatkan kita. Paling tidak kenal tetangga kanan kiri, ya, muka belakang, ya. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan lingkup RT, ya kita datang, ya.
kita hadir jadi berkat. Dan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan, lingkungan kerja, ya bagaimana kita juga boleh menjadi rekan kerja yang baik, ya, tidak julid, ya, tidak suka memfitnah atau yang suka cari muka, ya, nggak begitu, ya, ya baik, tulus, ikhlas begitu, ya, dalam mengerjakan segala sesuatunya. Nah, dalam relasi dengan orang dikatakan hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Tuhan, ya. Hormatilah raja. Ini sesuatu yang penting. Kehormat kita kepada Allah itu nyata dalam relasi kita juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Biar kasih itu nyata, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Demikian juga mari kita menghormati satu dengan yang lainnya, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang tertutup, ya. Nggak mau bergaul dengan tetangga, tidak mau terlibat dengan orang-orang di sekitar, jangan, ya. Mestinya kita terlibat, jadi berkat, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau memanggil setiap kami dari berbagai tempat untuk kami pergi, baik dengan sukarela ataupun yang paksa rela, sehingga kami ada di satu tempat. Kami rindu Tuhan kehadiran kami boleh menjadi berkat, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap hidup kami, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Ajari kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, baik sikap hidup kami, cara kami hidup, juga tutur kata kami, untuk kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pakai pimpin sertai setiap kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.